apa yang sebenarnya melindungi kapal Nabi Nuh saat dunia tenggelam. Saat kapal Nabi Nuh mulai berlayar, tentu saja perjalanannya tidak semudah itu. Kapalnya bukan hanya melawan ombak, tapi banyak juga makhluk-makhluk yang mencoba mencelakakan kapal Nabi Nuh. Jika pelindungnya hanya kayu kapal, tentu hal itu tidak akan cukup, tapi Allah memerintahkan makhluk lain untuk membantu menjaga kapal Nabi Nuh. Karena dalam manuskrip kuno yang jarang dibuka, disebutkan bahwa di atas bahtera itu terdapat makhluk yang tidak pernah disebut di Al-Quran. Tidak ada dalam hadits sahih, namun tercatat dalam kitab kuno yang disembunyikan berabad-abad. Mereka bukan penumpang, mereka adalah makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kapal Nabi Nuh, penjaga dari sesuatu yang tidak boleh naik ke kapal. Dan yang paling mengerikan, jika satu saja dari mereka gagal menjalankan tugasnya, kapal itu bisa saja akan tenggelam dan sejarah manusia berakhir di sana. Hari ini, kita akan membuka satu persatu nama yang jarang berani disebut, dan di akhir video, kamu akan tahu apakah ini hanya legenda atau jejak rahasia yang sengaja dihapus dari sejarah manusia. Jangan lewatkan satu detik pun, karena yang akan kita bahas kali ini tidak pernah terdengar dimanapun. Saat hujan tidak berhenti selama 40 hari dan 40 malam, ketika langit seakan terbelah dan bumi memuntahkan air dari perutnya. Tapi, bumi bukan hanya mengeluarkan air, tapi juga mengeluarkan makhluk yang telah lama tinggal di kedalaman bumi. Bahtera Nabi Nuh bukan hanya menghadapi ombak, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap. Para ulama menyebut, di bawah gelombang, di atas awan, dan di sekitar kapal, berkeliaran makhluk yang sangat tidak biasa, bahkan belum pernah ditemukan dimanapun. Dan untuk melindungi bahtera itu, disebutkan bahwa Allah mengizinkan makhluk-makhluk penjaga yang tugasnya hanya satu, memastikan sejarah manusia tidak berakhir di malam itu. Lalu, apa sajakah makhluk yang Allah perintahkan untuk menjaga bahtera Nabi Nuh? Mari kita bahas satu persatu. Namun ingat, ini bukan kisah akidah. Ini adalah riwayat legenda kuno yang tercatat dalam kitab kuno. Sekarang, mari kita buka satu persatu. 1. Nas-Nash, makhluk penjaga batas dunia. Disebutkan di dalam kitab Ajaibul Makhluqat, karya Imam Zakaria Al-Qazwini. Dalam manuskrip kuno yang ditulis lebih dari 800 tahun lalu, Imam Al-Qazwini menyebut satu makhluk yang disebut Nas-Nash. Ia bukan manusia, bukan jin, dan bukan pula hewan. Nas-Nash digambarkan sebagai makhluk dengan satu mata, satu tangan, dan satu kaki, seakan tubuhnya terpotong di tengah dimensi. Namun anehnya, ia bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa, meloncat dari satu sudut ke sudut lain dalam sekejap. Para penulis kuno percaya, Nas-Nash berasal dari wilayah perbatasan antara alam manusia dan alam gaib. Ia hidup di tempat-tempat yang tidak sepenuhnya terang dan tidak sepenuhnya gelap. Saat banjir besar terjadi, bukan hanya air yang naik, tetapi juga batas antara dunia manusia dan dunia jin mulai melemah. Dalam kisah ini, Nas-Nash ditempatkan di bagian kapal yang paling gelap, di antara kandang, ruang sempit, dan sudut yang tidak pernah terkena cahaya. Tugasnya bukan menyerang, tugasnya adalah mengusir makhluk tak kasat mata yang mencoba menyusup ke dalam bahtera. Konon, setiap kali jin mendekat, Nas-Nash akan mengeluarkan suara rendah seperti gema batu retak, suara yang membuat makhluk gaib menjauh seketika. Sebagian ulama tafsir klasik memahami kisah Nas-Nash bukan sebagai makhluk nyata, melainkan simbol dari penjagaan ilahi, bahwa di saat kekacauan terbesar, Allah tetap menjaga batas dunia. Nas-Nash mewakili ketakutan manusia terhadap yang tak terlihat dan keyakinan bahwa ada kekuatan yang mencegah kekacauan menjadi total. Dan di tengah badai yang menenggelamkan dunia, makhluk itu berdiri di sudut gelap bahtera sebagai penjaga yang tidak pernah disebut, namun selalu diceritakan dalam bisikan sejarah. 2. Himas, kuda yang tidak milik darat, tidak juga milik laut.
Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, karya Imam As-Sa'alabi. Dalam kitab-kitab kisah para nabi yang ditulis berabad-abad lalu, tersembunyi satu makhluk yang digambarkan bukan sebagai hewan biasa, melainkan sebagai penolong bahtera di saat dunia berada di ujung kehancuran. Namanya Himas. Ia bukan kuda, ia bukan ikan, dan ia bukan makhluk yang bisa dijelaskan oleh hukum alam. Himas digambarkan memiliki tubuh seekor kuda yang besar dan berotot, namun kulitnya diselimuti sisik seperti makhluk laut dalam, berkilau saat terkena kilat di tengah badai. Matanya tidak seperti mata hewan biasa. Para penulis menggambarkannya memantulkan cahaya biru saat ombak mengguncang bahtera. Ketika gelombang setinggi gunung menghantam kapal Nabi Nuh, tali-tali bahtera mulai tertarik, tiang berderak, dan kayu bergetar seakan-akan terbelah. Dalam kisah ini, Nabi Nuh memerintahkan Himas untuk turun ke air yang mengamuk. Makhluk itu melompat dan tubuhnya seolah menyatu dengan lautan, dengan kekuatan yang digambarkan lebih besar dari 1000 kuda. Himas menarik tali-tali kapal yang hampir putus, menjaga bahtera agar tidak terbalik atau terseret arus. Setiap tarikan Himas digambarkan seperti dentuman petir membelah ombak yang mencoba menelan kapal. Sebagian ulama dan sejarawan menilai kisah ini bukan tentang makhluk fisik, melainkan simbol dari kekuatan alam yang tunduk pada kehendak Allah. Ia adalah gambaran bahwa dalam setiap bencana, Allah menyediakan penarik bahtera, kekuatan tak terlihat yang menjaga umatnya. Dan saat badai mereda, Himas menghilang ke dalam kabut laut, menjadi legenda yang hanya hidup dalam manuskrip tua. Tiga, Aqrab Al-Kabir, kalajengking raksasa penjaga sisi bahtera. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir. Di antara kisah-kisah paling mengerikan dalam catatan kuno tentang bahtera Nabi Nuh, tidak ada yang membuat para penyalin manuskrip berhenti menulis selain satu nama, Aqrab Al-Kabir. Namanya berarti kalajengking besar. Namun, para penulis menegaskan, ini bukan sekadar hewan yang diperbesar. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh sekeras besi, berlapis cangkang hitam legam, dan ekor melengkung setinggi tiang kapal, dengan sengat yang menyala merah seperti bara. Matanya disebut bercahaya kekuningan. Saat banjir besar menenggelamkan daratan, makhluk laut yang belum pernah dikenal manusia konon muncul dari kedalaman. Dalam kisah ini, Aqrab Al-Kabir ditempatkan di sisi kanan bahtera, tempat gelombang menghantam paling keras. Setiap kali bayangan raksasa muncul dari air, makhluk ini akan mengangkat sengatnya, menggetarkan udara dengan desisan panjang. Para penulis menggambarkan bahwa makhluk laut itu akan berbalik arah, seolah takut pada penjaga hitam itu. Ibnu Katsir menegaskan bahwa riwayat ini bukan hadits sahih, melainkan bagian dari cerita Israiliyat. Namun, para sejarawan melihatnya sebagai simbol. Aqrab Al-Kabir melambangkan batas yang tidak boleh dilanggar, bahwa ada wilayah yang tidak boleh disentuh oleh kekuatan destruktif. Ia menjadi metafora bahwa bahtera tidak hanya dilindungi dari atas, tetapi juga dari sisi-sisi yang rawan. Dan di tengah malam yang gelap, kalajengking raksasa itu tetap berjaga. 4. Tehairul Lail, penjaga langit malam di atas bahtera. Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya, karya Imam Wahab bin Munabbih. Saat banjir besar mencapai puncaknya, malam seperti tidak lagi memiliki bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan pekat dan hujan yang turun seperti tirai hitam dari langit. Dalam kegelapan inilah, para penulis kisah kuno menyebut satu makhluk yang disebut Thairul Lail, yang berarti burung malam. Ia bukan burung biasa. Sayapnya digambarkan membentang lebih lebar dari layar kapal dengan bulu gelap yang menyerap cahaya, seolah-olah malam itu sendiri hidup dan terbang. Matanya merah redup, menembus kabut dan hujan, melihat bahaya sebelum bahaya itu terlihat.
Tugas Ta'irul Lail adalah mengawasi dari atas. Saat manusia dan hewan tertidur di dalam bahtera, makhluk ini terus berputar di langit. Konon, jika badai besar akan datang, ia akan menukik rendah, mengeluarkan suara panjang yang menggema di antara petir. Suara itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Namun, para penafsir melihat makna simbolik. Ta'irul Lail melambangkan kewaspadaan di saat tergelap, bahwa bahkan ketika manusia tidak melihat apa-apa, Tuhan tetap mengirim tanda. Dan saat fajar datang, makhluk itu menghilang ke dalam awan, menjadi legenda yang hanya hidup dalam kisah malam. Lima, Bahamut Saghir, penjaga dasar bahtera dari kedalaman samudra. Disebutkan di dalam kitab Ajaibul Makhlukat karya Imam Zakaria Al-Qazwini. Dalam kosmologi Islam klasik, nama Bahamut tidak hanya berarti makhluk laut raksasa, tetapi simbol dari kekuatan kosmik yang menopang alam. Dalam beberapa manuskrip, disebutkan bahwa Bahamut Saghir ditempatkan di bawah bahtera Nabi Nuh. Ia digambarkan memiliki tubuh seperti ikan raksasa, bersisik hitam kebiruan, dengan mata yang bercahaya di kegelapan laut. Namun yang paling menggetarkan adalah ukurannya. Meski disebut Syagir, yang artinya kecil, konon besarnya setara dengan puluhan kapal. Ketika air menelan benua, makhluk laut purba disebut bangkit dari kedalaman. Bahamut Saghir berenang tepat di bawah bahtera, menjadi perisai hidup. Jika ada makhluk besar mendekat, ia akan menggerakkan tubuhnya, menghasilkan pusaran air yang mengusir ancaman. Al-Qazwini sendiri dan para sejarawan menafsirkan Bahamut sebagai gambaran kekuatan alam yang tunduk pada kehendak Tuhan. Ia bukan penyelamat, melainkan lambang bahwa bahkan samudra pun berada dalam kendali ilahi. Dan saat banjir surut, Bahamut kembali ke kedalaman laut. 6. Dabbah at-Taufan, penjaga gerbang bahtera Nabi Nuh. Disebutkan di dalam kitab Nawadirul Mamlakah karya Imam Ibnu Qutaibah. Di antara seluruh penjaga misterius bahtera Nabi Nuh, tidak ada yang berdiri lebih dekat dengan manusia selain makhluk yang disebut Dabbah at-Taufan, yang artinya makhluk banjir besar. Namanya sendiri berarti makhluk yang muncul saat dunia ditenggelamkan. Ia tidak menjaga dari luar. Ia berdiri di gerbang belakang kapal, tempat keluar masuk terakhir, tempat batas antara keselamatan dan kebinasaan. Di dalam kitab Nawadirul Mamlakah digambarkan Dabbah at-Taufan sebagai makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap. Sebagian penulis menyebut ia bertubuh besar seperti singa, namun bersisik seperti ikan dengan mata yang menyala redup dalam kegelapan. Yang lain menulis bahwa bentuknya berubah sesuai dengan siapa yang memandangnya, seolah-olah mencerminkan ketakutan terdalam setiap makhluk. Saat hewan dan manusia naik ke bahtera, makhluk ini berdiri tanpa bergerak. Konon, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari Nabi Nuh, dan tidak ada yang bisa keluar saat badai memuncak. Dia juga yang mencegah hewan liar, hewan ganas, dan makhluk gaib yang hendak menyusup. 7. Jundub al-Azraq, belalang biru, penanda takdir dari angin. Disebutkan di dalam kitab Qishasul Anbiya karya Imam An-Naisaburi. Di tengah samudra, ketika langit dan laut menyatu tanpa batas, bahtera Nabi Nuh hanya bergantung pada satu hal, yaitu arah angin. Dan dalam kitab tersebut dijelaskan, arah angin itu ditandai oleh makhluk kecil yang bercahaya seperti potongan langit, yaitu Jundub al-Azraq, yang artinya belalang biru. Belalang ini digambarkan memiliki sayap transparan dengan kilau kebiruan, seolah-olah memantulkan warna langit badai. Tubuhnya kecil, namun cahaya yang keluar darinya terlihat dari kejauhan, bahkan di tengah hujan dan kabut. Ketika badai besar akan datang, Jundub al-Azraq akan terbang rendah di sekitar tiang kapal. Jika ia hinggap di sisi kiri, itu pertanda angin akan berubah. Jika ia terbang melingkar tanpa henti, itu tanda gelombang akan meninggi.
Para penulis menggambarkannya sebagai kompas hidup di tengah kekacauan. Para ulama memandang kisah ini sebagai simbol bahwa bahkan hal kecil pun dapat menjadi tanda dari Tuhan. Jundub al-Azraq melambangkan kepekaan terhadap isyarat ilahi, bahwa keselamatan sering datang lewat sesuatu yang tampak remeh. Dan di tengah badai yang mengamuk, belalang biru itu terus terbang sebagai bisikan arah di lautan tanpa ujung. Delapan. Himar al-Jabal, penjaga kehidupan di dalam bahtera. Disebutkan di dalam kitab Mahasinul Majalis karya Al-Raghib Al-Asfahan. Di tengah suara badai dan jerit angin, ketika laut menghantam lambung kapal tanpa henti, kehidupan di dalam bahtera tetap harus berjalan. Hewan harus makan, manusia harus bertahan hidup, dan persediaan tidak boleh habis. Dalam kitab dijelaskan, tugas menjaga semua itu diserahkan kepada satu makhluk yang tampak sederhana, yaitu Himar al-Jabal, yang artinya keledai gunung. Himar al-Jabal digambarkan lebih besar dari keledai biasa, dengan tubuh kekar seperti hewan pegunungan, kaki kuat, dan punggung lebar untuk membawa beban. Matanya tenang, seolah memahami bahwa hidup di bahtera bergantung pada ketertiban. Himar al-Jabal ditempatkan di dekat gudang makanan. Ia menjaga dari tikus, serangga, dan hewan kecil yang bisa menghabiskan persediaan. Jika ada yang mencoba masuk, ia akan mengeluarkan suara keras, dan suara itu membangunkan penjaga manusia. Para penafsir melihat makhluk ini sebagai lambang bahwa keselamatan tidak hanya dijaga oleh yang besar dan menakutkan, tetapi juga oleh yang sabar dan setia. Himar al-Jabal mengingatkan bahwa dalam bencana terbesar sekalipun, hal paling sederhana, makanan, keteraturan, kesabaran, adalah kunci keberlangsungan hidup. Dan saat dunia baru muncul dari air, ia menjadi simbol awal peradaban yang kembali bangkit. Apakah mereka benar-benar ada? Atau hanya cermin dari ketakutan, harapan, dan imajinasi manusia purba? Para ulama mengingatkan, kisah seperti ini bukan untuk diyakini sebagai akidah, tetapi untuk direnungkan sebagai simbol penjagaan ilahi. Karena pada akhirnya, yang menjaga bahtera Nabi Nuh bukan Nasnash, bukan Bahamut, bukan penjaga malam, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Dan mungkin makhluk-makhluk ini hanyalah cara manusia zaman dulu untuk menggambarkan satu kebenaran, bahwa dalam badai paling gelap sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika kamu menikmati kisah misteri sejarah seperti ini, yang jarang dibahas tapi penuh makna tersembunyi, klik like agar lebih banyak orang menemukan cerita ini. Subscribe untuk kisah-kisah misteri peradaban, rahasia manuskrip kuno, dan legenda yang nyaris terlupakan. Sampai bertemu di kisah misteri berikutnya.